Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 7 bersama Bapak Dimas Janal Pratama. Oke, kita akan masuk materi bab 2 mengenai aljabar. Nah, pada bab 2 ini kita akan mempelajari mengenai aljabar dalam kalimat matematika, kemudian menyederhanakan bentuk aljabar. Oke, yang pertama aljabar dalam kalimat matematika. Nah, nomor 1, kalimat matematika menggunakan huruf atau variabel. Nah, di sini itu garis bawahi ya, menggunakan huruf atau variabel. Nah, nanti kita akan sering menemui kata variabel. Nah, variabel itu apa sih? Nah, atau bisa kita sebut juga huruf. Oke, di sini misalnya ada gambar ya, banyaknya persegi, kemudian kalimat matematika untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan. Nah, di sini ada 1 persegi, 2 persegi, 3 persegi, 4 persegi. Nah, untuk menentukan itu ya di sini pertama-tama kita harus pilih lidi yang paling kiri ya, kita tuliskan itu 1 ya di sini. Lidi yang warna merah, kemudian kita tulis 1 ya semua. Kemudian kita lihat pada selanjutnya di sini itu terdapat berapa persegi? Terdapat 1 persegi ya. Nah, kita tuliskan 1 di sini. Ya. Kemudian dari 1 persegi itu tambahannya ada berapa lidi yang dibutuhkan untuk membentuk 1 persegi. Yang tambahannya itu ada 3 lidi ya. 1, 2, dan 3. Kalau kita tulis 3. Ya. Nah, kemudian sama yang ini, yang 2 persegi ya. Persegi yang kita tulis 2, kemudian yang dibutuhkannya itu ada berapa tiap menambah 1 persegi itu? 3 ya. Yang 3 pun sama dan yang 4 pun sama. Nah, di sini ada berpikir matematis. Coba kita baca. Kita membuat berbagai pernyataan matematis dengan mengubah banyaknya persegi. Kemudian kita dapat menentukan banyaknya lidi yang diperlukan. Dengan demikian, kita mampu menentukan bentuk umum. Ya. Nah, pernyataan matematika untuk menghitung banyaknya lidi yang diperlukan. Nah, ini seperti tadi. 1 ditambah dalam kurung 1 dikali 3. Nah, ini sama aja sebenarnya ya. Nah, karena kita harus ingat kalau ada operasi penjumlahan dan perkalian yang harus didahulukan itu perkalian. Kalau misalkan 1 persegi itu butuh berapa lidi? Kita hitung. 1 dikali 3 itu berapa? 3. 3 ditambah 1 itu 4. Sekarang kalau 2 persegi dibutuhkan berapa lidi? 3 dikali 2 berapa? 6. Nah, 6 ditambah 1 7. Kalau ini berapa? 3 kali 3 9, 9 tambah 1 10. Kalau yang ini 4 dikali 3 12, 12 ditambah 1 13. Sekarang kalau misalnya Bapak punya 20 persegi. Nih, 20 persegi di sini kotak-kotak. Gimana nulisnya? Kita samakan dengan bentuk ini. 1 ditambah berapa persegi? 20 dikali
3. Berapa? 20 kali 3? 60. 1 ditambah 60? 61. Jadi kalau misalkan 20 persegi, itu dibutuhkan 61 lidi. Nah, bentuknya kayak gini. 1 ditambah 3 dikali banyaknya persegi. Ya, ini sama aja letaknya. Ini yang warna dikasih warna kuning itu ya. Ini letak banyaknya persegi. Nah, perseginya itu berapa? Nah, di sini banyaknya persegi itu kita ubah bentuknya menjadi variabel atau menjadi huruf. Nah, di sini kita gunakan huruf A sebagai pengganti banyaknya persegi. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh soal dan pembahasannya ya. Nah, contoh 1, kita dapat menyatakan berat 5 kotak yang masing-masing beratnya A kilogram sebagai 5 dikali A kilogram. Nah, maksudnya gimana? Nah, di sini kita punya 5 kotak ya. 5 kotak nih, 1 2 3 4 5. Nah, 5 kotak ini beratnya itu A kilogram. Nah, kalau misalkan ditanya berat keseluruhannya berapa? Kalau dijumlahkan, berarti jumlah si persegi atau si kotak itu dikalikan dengan berat tiap kotak. Ya. Jumlah kotak itu ada 5. Dikalikan dengan berat tiap kotaknya. Itu A kilogram katanya. Di sini itu variabel ya. Hasilnya itu 5 A kilogram. Oke, di sini biar lebih jelas ada contoh soalnya ya. Nih, ada contoh soalnya. Tentukan total berat kotak di contoh 1 ya yang ini jika masing-masing beratnya 12 kg. Nah, sekarang tentukan total berat kotak. Total berat kotak itu berarti total berat dari kelima kotak ini. Nah, tapi jika masing-masing beratnya 12 kg. Kalau tadi itu beratnya A kilogram, nah sekarang 12. Berarti kita cari total berat kotak di contoh 1 itu dengan cara total jumlah kotak itu 5 dikalikan dengan A kan tadi. Kalau misalkan yang ini A itu sama dengan 5 A kilogram. Nah, sekarang kalau misalnya diganti dengan 12, ya A-nya itu berarti 5 dikalikan dengan 12. Ya, 5 dikali 12 berapa? 5 dikali 2, 10, 5, 60. Jadi total berat 5 kotak di contoh 1 itu totalnya 60 kilogram. Kayak gitu ya. Nah, di sini ada contoh 2 ya. Berapa biaya total untuk membeli A pensil dan yang masing-masing harganya Rp6.000 dan buku B yang masing-masing harganya Rp10.000. Ingat tadi huruf itu merupakan variabel atau pengganti angka bisa dibilang kayak gitu. Di sini yang harus kita perhatikan itu variabelnya apa aja nih? A pensil harganya Rp6.000. Kemudian B buku
harganya 10.000. Nah, penyelesaiannya kayak gini. Harga A pensil yang satuannya itu seharga 6.000 adalah A dikali 6.000. Ya. A itu jumlah pensil yang dibeli, tapi kita belum tahu nih berapa yang harus dibeli. Kemudian harga buku itu satuannya 10.000. Nah, berarti B dikali 10.000. Jadi, harga total dapat dinyatakan sebagai A dikali 6.000 ditambah B kali 10.000. Ya. Nah, hasilnya itu 6.000 A ditambah 10.000 B rupiah. Nah, biar nggak bingung, kita lihat contoh soal 7. Tentukan harga total 5 pensil dan 3 buku pada contoh 2. Nah, sekarang itu jumlah pensil dan buku yang harus dibeli itu sudah diketahui, yang harus dibeli itu 5 pensil dan 3 buku. Nah, pada contoh 2 berarti kita ambil keterangan yang di sini juga. Nah, pensil itu harga satuannya 6.000 dan buku harganya satuannya 10.000. Berarti kalau kita membeli 5 pensil, berarti 5 dikali dengan 6.000 sama dengan berapa? 30.000. Ya, kemudian 3 buku. Nah, 3 buku itu berarti 3 dikali 10.000. 3 kali 10.000 berapa? 30.000. Nah, yang ditanyakan di sini kan, tentukan harga total 5 pensil dan 3 buku. Berarti 30.000 tambah 30.000 itu 30.000 itu sama dengan 60.000. Ya. Nah, itu bisa langsung di sini nih. 6.000 A. A-nya ganti sama 5, B-nya diganti 3. Itu ya. Oke. Nah, di sini ada soal 8 nih. Katanya, nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan bentuk aljabar. Total harga X perangko yang masing-masing seharga Rp520 dan Y perangko masing-masing seharga Rp820. Nah, ini sama ya seperti yang tadi, yang pensil dan buku. Nah, yang nomor 2-nya pun sama. Ya, berat total 3 barang masing-masing seberat A gram dan sebuah barang seberat B gram. Nah, di sini ada kotak warna orange. Nah, dengan menggunakan huruf, kita dapat menyatakan hubungan antar besaran dengan bentuk aljabar. Ada aturan dalam menuliskan bentuk aljabar. Nah, mari kita selidiki aturan tersebut.